pada robot trading ATG, tersangka Wahyu Kenzo ini kan mendapat ancaman hukuman ya terkait pelanggaran di aspek perdagangan, penipuan dan tindak pencucian uang. Dan sejauh ini kepolisian juga masih mengumpulkan tambahan bukti-bukti dan juga mendata laporan dari para korban. Tapi salah seorang anak dari korban Wahyu Kenzo mengaku orang tuanya tidak hanya ditipu di aspek transaksi di robot trading, tetapi juga ada aksi penipuan ya terkait jual beli lahan. Nah, Anda sendiri melihatnya begini Pak, jika ke depannya ada penemuan lainnya yang membuktikan ternyata tersangka Wahyu Kenzo ini melakukan tindak pidana lain ya, bukan hanya soal tindak pidana penipuan lalu penggelapan. Apakah ini sebetulnya hukumannya akan semakin berat? Kalau terkait hukuman itu, tindak pidana yang sama sih enggak ya, tapi tambahan kayak contoh tadi yang, Shinta udah mention bahwa memang ada tindak pidana lainnya, contohnya penipuan terkait sama lahan. Berarti itu nanti akan menjadi suatu, investigasi yang baru oleh pihak kepolisian gitu. Jadi dugaan tindak pidana baru yang ancamannya juga berbeda dengan yang, sebelumnya gitu. Jadi, akan lebih banyak sebenarnya tuntutannya. Baik, artinya itu akan menjadi pemberat ya? Bukan pemberat, tapi itu akan menjadi, tindak pidana yang baru, yang ada dugaan tindak pidana baru yang akan nanti diselidiki dan juga disidik oleh pihak kepolisian, sampai akhirnya nanti masuk sebagai, perkara baru lagi, gitu. Berbeda Oke, dengan yang sekarang, kalau memang, tidak terkait sama robot trading ya, Mbak Shinta. oke. Pak Timothy, saat ini kan marketing dari robot trading ATG, RE juga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tapi apabila ke depan kepolisian dan juga PPATK mendapati adanya aliran dana atau data pencucian uang ya ataupun penggelapan dana mengalir ke pihak lain dari Wahyu Kenzo ataupun RE, apakah berarti penerima rekening ini juga bisa terancam atau terkena hukuman ya? Dan artinya jika nanti kemudian betul, apa saja hukuman yang mungkin bisa dikenakan? Oke. Pertama-tama kalau terkait dengan penerimaan dana tersebut harus dilihat ada beberapa indikator dulu, Shinta. Yang pertama, terkait dengan tempus, kapan penerimaan dana itu, terjadi. Apakah memang, penerimaan dana itu terjadi sebelum adanya tindak pidana atau setelah? Kalau misalnya setelah, kita masuk ke indikator yang berikutnya. Indikator yang berikutnya kita lihat, apakah, penerimaan dana atau transfer dana tersebut memiliki suatu, hubungan hukum yang sah atau tidak. Contohnya misalnya apakah itu dikarenakan oleh suatu, ada hubungan sewa menyewa, perjanjian jual beli atau dan lain sebagainya. Itu ada nggak landasan landasan haknya apa gitu terkait sama, penerimaan dana tersebut. Nah, setelah sudah dilihat indikator tersebut, berikutnya yang terakhir ada dilihat apakah memang wajar penerimaan dana tersebut. Contoh misalnya, apabila dilakukan jual beli mobil, anggap aja kita mobil Fortuner misalnya dengan harga 300 juta, yang which is wajar di pasar gitu, tapi ternyata dilakukan, jual beli mobil Fortuner dengan harga 1 miliar. Berarti itu kan suatu hal yang tidak wajar. Jadi memang sangat patut diduga bahwa baik yang menerima dana tersebut, patut untuk diduga, menerima dana itu dan mengetahui bahwa itu hasil dari tindak pidana gitu. Tapi kembali lagi nanti, kita harus melihat hasil dari penyidikannya seperti apa gitu, Cinta. Baik, artinya ada beberapa indikator ya, kita juga harus memperhatikan waktu dan juga nilai kewajaran ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Timothy. Lalu terkait dengan penipuan dan penggelapan dana di kasus robot trading ATG ini, apabila dalam penyelidikan ke depannya didapati Wahyu Kenzo dan tersangka lainnya RE misalnya, bekerja sama dengan warga negara asing, apakah sebetulnya warga negara asing ini juga dapat dikenai hukuman ya untuk di Indonesia? Oh, tentu saja Sinta, karena di kita kan juga menganut namanya asas teritorialitas kan. Jadi kalau misalnya memang, dapat dibuktikan bahwa memang warga negara asing tersebut, mempunyai keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dengan, dugaan tindak pidana terhadap Wahyu Kenzo, maka ya bisa dikenakan juga, tindak pidananya Sinta, sama. Oke, jadi tindak pidananya nanti sama juga yang dituntutkan kepada WNA tersebut? Iya, nanti tapi tergantung dari keterlibatannya ya. Kita lihat apakah dia memang terlibatnya sama-sama, mastermind ataukah dia hanya, turut serta melakukan atau hanya dipakai sebagai tools, itu harus dilihat dulu, dalam bentuk apa keterlibatannya gitu. Baru nanti Baik. dilihat pasal-pasal yang sesuai itu yang mana. Baik, tapi intinya WNA ini dapat dikenai hukuman juga ya, tapi nanti dilihat ya, porsi-porsinya begitu? Bet
Ya, Betul Pak Timothy, lalu betul. selanjutnya pihak kepolisian kan sudah menyita sejumlah aset milik Wahyu Kenzo dan juga untuk saat ini masih terus mendata aksi penipuan yang dilakukan tersangka ya kepada para korban. Tapi nanti jika ke depannya ternyata aset-aset dan juga dana yang dimiliki Wahyu Kenzo ini ditemukan ternyata masih lebih sedikit dari jumlah kerugian yang dialami oleh para korban, bagaimana para korban ini bisa menuntut keadilan? Apakah kalau sebelum-sebelumnya ya dalam kasus-kasus seperti ini memang sulit bagi korban untuk bisa memperoleh kembali pengembalian dananya secara penuh? Memang sangat disayangkan Cita kalau pada prakteknya memang untuk pengembalian dana akibat dari Ponzi scheme ini memang, sangat kecil ya, apalagi untuk bisa dapat kembali dana 100% itu memang, eee, kecil sekali kemungkinannya gitu. Tapi kalau memang caranya seperti apa, memang baik nasabah itu setelah, proses ini berlangsung, pidananya selesai, ada putusan keluarkan, dia bisa mengajukan yang namanya gugatan perdata sebenarnya kepada ini. Cuman kembali lagi, memang sekalipun gugatan perdata itu sudah dilayangkan dan sudah mendapatkan keputusan, kembali lagi ujung-ujungnya apakah memang yang bersangkutan memiliki kapabilitas untuk melakukan pengembalian dana tersebut. Bisa jadi juga tidak, gitu. Itu yang menjadi permasalahan memang. Makanya saya rasa PPATK dalam ini perlu diapresiasi juga karena dia sedang kerja keras nih untuk menelusuri semua aliran-aliran dananya itu dari Wahyu Kenzo itu kemana aja gitu loh dan digunakan untuk apa gitu supaya bisa ditarik gitu dan bisa di freeze dan itu nggak gampang gitu untuk melakukan hal itu. Baik, Pak Timothy, tapi sejauh ini dari kasus-kasus yang pernah ada atau mungkin pernah Anda tangani, apakah pernah ada kasus pengembalian dana yang mungkin saja bisa utuh begitu? Lalu skemanya sebetulnya seperti apa ya pengembalian dananya ya? Biasa untuk oke, karena kita di hukum pidana sekarang kan sudah, mengenal dan juga menganut yang namanya asas restoratif justice ya. Jadi memang pada saat, suatu, tindak pidana ini dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, masih dimungkinkan untuk dilakukan perdamaian antara si pelapor dan terlapor, melewati proses restoratif justice. Biasanya untuk bisa mendapat restoratif justice itu terlapor biasanya itu memberikan janji bahwa dia akan melakukan pembayaran, biasanya full atau bahkan mungkin lebih. Jadi itu salah satu tools yang sebenarnya bisa digunakan oleh nasabah atau oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini untuk bisa mendapatkan pengembalian uangnya secara penuh gitu. Tapi kembali lagi itu tidak semua kasus akan seperti itu juga. Biasa harus dilihat juga ya kapabilitas dari si pelaku apakah memang dia punya atau tidak gitu. Karena kebanyakan dana-dana hasil penipuan, hasil money laundering seperti itu biasanya sudah rata-rata sering sudah dipakai gitu, sudah digunakan atau bahkan sudah mengalir ke rekening-rekening bahkan di luar negeri sekalipun gitu.